السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله على يديه الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، إخواني المسلمين والمسلمات، يقول الله في كتابه العزيز: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يخفى على أحد منا ما يدور على أرض فلسطين وعلى أرض قطاع غزة على وجه الخصوص على ما يزيد من عام كامل وأشهر 450 يوما من هذه الحرب المتواصلة بدون توقف وبدون تنبيه وبدون أي إنذار، قتلا وتشريدا وهدما وتجويعا في أبنائنا وإخواننا ونسائنا وأطفالنا من أبناء قطاع غزة الصابر المحاصر. ولعلنا هنا في هذا الوقت القليل مع حضراتكم سنذكر عن الأسباب التي جعلت من غزة محط أنظار الغزاة وطمعا للطامعين والمتآمرين على قتلها وتدميرها وتشريدها. Bapak Ibu sekalian, yang pertama beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jihad atau qital itu kepada kita umat Islam. Jadi jihad itu tidak pernah bisa dihilangkan dari peta kaum muslimin. Meskipun ditekan seperti apa, tetap ada ayatnya enek lah. Jadi rasa hilang. Jadi kutiba alaikumul qital, Allah sudah menetapkan jihad itu kepada kalian. Meskipun jihad itu adalah kalian benci. Dan kadang ada perkara yang sebenarnya itu kita benci, kita tidak suka, tetapi di sisi Allah itu adalah sebuah kebaikan dan kemuliaan. Tapi kadang ada sebaliknya, ada sesuatu perkara yang kita sukai, tapi sebenarnya itu adalah sebuah perkara yang sangat Allah benci dan tidak perlu dilakukan oleh umat manusia. Tapi kadang Allah itu maha mengetahui, tetapi kebanyakan kita manusia itu kita tidak mengetahui. Kemudian Bapak sekalian, dari ayat ini hari ini terjadi sebuah jihad luar biasa, perjuangan luar biasa yang terjadi di tanah Palestina, terutama adalah yang terjadi menimpa saudara kita yang berada di Qita'ul Gaza atau jalur Gaza. Kenapa disebut jalur? Karena jalur luar gitu Pak. Cuma wilayah kecil yang berada di bawah wilayah Palestina yang berbatasan dengan apa? Yang berbatasan dengan Mesir. Dan perang ini sudah terjadi 1 tahun lebih 4 bulan atau sekitar 450-an hari. Perang ini sudah berlangsung. Itu kayak kopi ini ya, kopi kalau seandainya di gelas kayak gini, itu kalau saya dikoi kopi itu sumur, dikono kopi bola bali ya tetap apik airnya insya Allah. Tapi kalau kopi itu ditaruh di gelas, setiap hari disuntai rarupa wedang misalnya. Kenapa? Itu kayak dipotong di wilayah Gaza. Gaza ini cuma kecil, kalau dibom setiap hari bisa dibayangkan seperti apa jadinya Gaza. Dan ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulanan atau sekitar 450-an hari, dan perang ini tidak pernah berhenti sampai detik hari ini. Selain itu, yang menimpa saudara kita di Gaza itu banyak sekali kelaparan, dan juga bukan cuma sekedar bomnya saja, tetapi mereka juga dikepung dari berbagai sisi. Di lautan dikepung, di daratan pun juga dikepung oleh Israel. Makanya hari ini kita ingin menerangkan sedikit kenapa kok perang ini sampai terjadi. Kenapa kok Israel menghancurkan luar biasa bangunan-bangunan yang berada di Gaza. Kenapa kok Israel itu sangat takut dengan wilayah kecil yang namanya Gaza, Palestina. ولعل أولى هذه الأسباب
التي بدأت هذه الحرب على غزة وعلى فلسطين بشكل عام هو قدر الله عز وجل لأهل فلسطين ولأرض فلسطين على وجه الخصوص، بأن جعلها الأرض المباركة للعالمين، وجعلها مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أرضها المسجد الأقصى المبارك قبلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وثاني بيت وضع للناس، وثالث الحرمين الشريفين التي خص الله المسلمين بزيارته وإتيانه، كما أن على أرضها جعل الله عز وجل أرض المحشر والمنشر وأرض الجهاد والرباط إلى يوم الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وهم في ذلك إلى يوم الدين. ثم سئل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وعلى أرض فلسطين أيضا ستكون المعركة الفاصلة في آخر الزمان بين الحق والباطل، بين أمة الإسلام وأمة الكفر، تصديقا لوعد الله عز وجل في القرآن حينما قال: حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Kemudian Bapak sekalian, sedikit kami nukilkan, tetapi ini mewakili kenapa perang ini bisa terjadi. Perlu dipahami bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah di bumi ini tidak semuanya Allah berkahi, tapi di antara tanah yang Allah berkahi adalah tanah Palestina. Dan tanah Palestina ini Bapak sekalian adalah tempatnya Rasulullah melakukan Isra. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini berada di tanah Palestina. Jadi perintah sholat itu Pak, transitnya di Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa itu berada di tanah Palestina. Kemudian Bapak sekalian, kenapa kok di Palestina itu terjadi perjuangan yang luar biasa? Karena di Palestina juga terdapat Masjidil Aqsa tadi. Dan Masjidil Aqsa, apa itu Masjidil Aqsa Pak? Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertamanya umat Islam. Jadi kita dulu Pak, sholat sebelum di awal-awal dulu, sekitar ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18-an bulan. Pertama kali kita sholat dulu Pak, perintah sholat itu kita menghadapnya ke Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Kemudian Allah geser ke Masjidil Haram yang berada di Mekah. Nah itu makanya kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Makanya Bapak sekalian, Rasulullah sampai mengatakan kita itu dianjurkan untuk menziarahi 3 masjid di dunia. Apa itu? Di antara adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di antara adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Dan juga perlu dipahami, tanah Palestina itu nanti Pak, kalau terjadi kiamat, jadi pernah lihat kiamat derek? Pak? Belum. Jadi nanti kalau pada hari kiamat itu tanah Palestina itu menjadi tanah mahsyar dan mangsyar, tempat dikumpulkannya manusia dan tempat manusia tadi mendapatkan rapote Pak. Jadi besok itu rapote Pak. Rapote itu dari tangan kanan atau tangan kiri. Rapote apa ataukah elek? Itu adalah besok kita dikumpulkannya adalah di tanah Palestina. Dan tanah Palestina ini juga disebut sebagai tanah ribat, tanah perjuangan kaum muslimin. Jadi Pak, sejak dulu sampai nanti hari kiamat, mungkin jihad itu akan tetap ada di tanah Syam, termasuk di tanah Palestina. Dan tanah Palestina ini juga menjadi tanah jihadnya kaum muslimin. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan akan ada nanti generasi di akhir zaman itu yang mereka itu berada di atas kebenaran, dan mereka itu selalu berada di atas kebenaran ini. Dan mereka tidak pernah takut dengan orang yang mencela dan tidak pernah takut dengan orang yang menghinakan mereka. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang punya karakter luar biasa ini? Yang punya karakter mereka tidak pernah menyerah dan mereka selalu berjuang di jalanmu ini. Maka kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang berada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan orang-orang yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Berarti termasuk tanah
Gaza Palestina ini adalah bagian dari tanah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya di wilayah tersebut akan tetap ada generasi yang mereka selalu selalu berada di atas kebenaran, dan bahkan Ma'rokah ini, peperangan ini sudah ditetapkan nanti sampai akhir zaman akan tetap terjadi di tanah Palestina. Wallahu a'lam. ولعل ثاني الأسباب التي جعلت من هذه القوة الغاشمة تهاجم غزة وأهلها ومن فيها وهو طبيعة أهل غزة وحال غزة. فمنذ احتلال فلسطين في العام 1948 عام نشأة إسرائيل على أرض فلسطين وطرد أهل فلسطين من ديارهم وبيوتهم ومدنهم وقراهم، كانت غزة المقاطعة الصغيرة التي لا يتجاوز مساحتها عن 360 كيلومتر مربع، كانت هي المكان الوحيد في كل أراضي فلسطين التي استطاعت تحرير نفسها وأن تكون حرة، لم يسيطر عليها أعداء الله اليهود ولم يدخلوا إلى داخلها. فكانت على مدار هذا الزمان الطويل 76 عاما من الجهاد والرباط المستمر ضد أعداء الله اليهود بدون تعب أو كلل أو ملل، يعلمون أبنائهم على حب الجهاد وتربية الأبناء على حب الأرض واسترجاعها من أعداء الله اليهود. فكانت هي غزة الحصن المنيع دائما المدافعة عن المسجد الأقصى المبارك وقضيته وعن قضايا أهل الضفة الغربية وما يتعلق بأهل الداخل الفلسطيني من تشريد وتجويع وتدمير لبيوتهم. دائما كانت غزة هي رأس الحربة في الجهاد والصراع مع أعداء الله اليهود في كل زمان وفي كل مكان. Kemudian Bapak sekalian, di sana ada tabiat warga Gaza. Jadi Gaza ini adalah wilayah kecil tetapi tidak pernah bisa terkalahkan. Ini adalah tabiatnya orang-orang Gaza. Bahkan Bapak sekalian, perang ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi terjadi sekitar tahun 1948. Berarti sudah lama sekali perang ini terjadi. Dan sejak itu Bapak sekalian, banyak rumah-rumah penduduk miliknya warga Palestina itu direbut oleh Israel. Banyak rumah-rumah yang dihancurkan, banyak lembaga-lembaga pendidikan baik masjid dan sebagainya dihancurkan, kemudian direbut tanahnya oleh Zionis, Israel. Dan ini mereka lakukan sejak tahun 48 sampai detik hari ini. Padahal Bapak sekalian, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Mereka Israel ini hampir menguasai seluruh wilayah Palestina. Dan wilayah Palestina ini tinggal dua wilayah saja, yaitu satu berada di Gor atau di barat, atau biasa disebut dengan Eropa wilayah di kita itu namanya tepi barat, yang di dalamnya itu adalah Masjidil Aqsa. Ini adalah, jadi wilayahnya gini Pak, ini wilayah tepi barat, terus ini di bawah itu ada wilayah Gaza. Antara tepi barat dan Gaza, ini wilayah ini sudah dikuasai oleh Zionis Israel, gitu ya. Jadi dan wilayah ini sudah dikuasai oleh Zionis, nanti bisa dilihat di peta. Jadi wilayah Palestina itu cuma sekitar 15% atau 10% saja dari semua luas wilayah Palestina yang masih di bawah kendali kaum muslimin. Dan Gaza itu adalah wilayahnya cuma luasnya 365 km persegi atau sekitar 360 km persegi Pak. Itu luasnya Gaza. Itu kalau dibayangkan Kabupaten Magelang, Rane Opoponi, Magelang ini kelihatannya lebih dari 1000 km persegi Pak. Jumlah penduduknya mungkin cuma sekitar 1 jutaan jiwa. Tapi di Gaza ini luasnya cuma 365 km persegi, berarti secara otomatis cuma sekitar 30%-nya dari luas Magelang, Gaza. Kemudian Gaza itu dihuni sekitar 2,3 juta jiwa. Penduduknya lebih besar daripada Kabupaten Magelang itu sendiri. Jadi wilayah cilik dihuni orang yang banyak. Tapi Gaza ini adalah wilayah yang sejak dulu tidak pernah bisa ditaklukkan oleh Zionis Israel dari dulu sampai sekarang. Bahkan Pak, sejak zamannya Nabi Musa, Gaza itu wilayah yang ditakuti. Nanti bisa dibaca surat Al-Maidah ayat 22 sampai 26. Itu menerangkan bagaimana Gaza itu ditakuti oleh orang-orang Bani Israel ketika itu. Berarti ini adalah wilayah Gaza. Gaza itu sejak perang pertama sampai hari ini selalu melakukan perlawanan dengan perlawanan terbaiknya.
yang lainnya diam, Gaza ini tetap melawan dan mereka seakan-akan tidak pernah punya rasa capek. Kenapa, Pak? Karena penduduk Gaza itu dipahamkan dengan Al-Quran, didekatkan hatinya dengan Al-Quran, ditanamkan dalam diri anak-anak Gaza itu cinta jihad untuk mempertahankan tanah Palestina dan mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. Meskipun Bapak sekalian, penghancuran, kemudian penangkapan para pejuang-pejuang, kemudian meratakan rumah-rumah miliknya kaum muslim dan lain sebagainya, itu dilakukan setiap hari oleh Zionist Israel, tetapi perjuangan yang ada di sana, yang berada di tanah Gaza itu tidak pernah berhenti. Makanya Gaza ini lebih pantas disebut sebagai Rasul Harb atau komandannya dalam medan peperangan. Kenapa? Ketika yang lainnya sudah menyerah, itu Gaza itu sampai sekarang belum pernah menyerah. Itu andaikan kita mungkin harus menyerah hari pertama mungkin Pak ya. Pemerintah melihat keimanan kita ini kita enak kenal akhirat dan coba kono maksiat itu luar biasa. Lihat Gaza ini mereka bertahan sampai 15-an bulan. Ini kalau bukan karena imannya yang luar biasa, mereka mungkin tidak pernah bertahan sampai detik hari ini. وأما السبب الثالث من أسباب الحرب على غزة، وهو ما استطاعت غزة إنجازه من وحدة في العقيدة والتربية والمنهاج لأهلها ولأبنائها وشبابها ونسائها. فربما غزة هي المدينة الوحيدة في هذا العالم التي يتوحد جميع أبنائها على منهاج واحد، فيمكنك أن تصلي في جميع مساجدها من شمالها إلى جنوبها، لا تجد أي اختلاف في الشريعة أو في العقيدة أو في المنهاج، وحتى في التعامل بين الناس وبين الرجال والنساء وحسن التربية الأبناء. فأعداء الله اليهود أكثر ما يغيظهم في كل مكان هو توحد هذه الأمة تحت منهاج واحد ثابت، وإن أكثر ما يسعدهم ويفرحهم هو تفرق هذه الأمة تحت بنود الطوائف والقبائل والمناهج المختلفة في العبادة والشريعة. فكانت غزة على المنهاج الوسطي التابعي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده الكرام. حاولوا كثيرا اتهام أبناء غزة بأنهم متشيعون، بأنهم سلفيون وغيره من هذه الاتهامات، ولكن كل هذه باطلة. فأهل غزة يتبعون منهاجا واحدا لا يوجد تفرق بينهم، ربوا أبنائهم على ذلك، على مبادئ الجهاد في سبيل الله وعلى آيات التعلق بكتاب الله عز وجل، حتى أصبح في غزة في كل بيت من بيوتها يوجد حافظا لكتاب الله عز وجل، أي ما يزيد عن 300,000 شاب وشابة من أبناء غزة من حفظة كتاب الله عز وجل. Sebab ketiga Bapak sekalian, kenapa Gaza ini tetap bertahan sampai detik hari ini? Karena akidah mereka itu kuat. Jadi mereka itu membangunnya bukan membangun bangunan tok, tetapi mereka membangun kekuatan akidah umatnya itu dengan akidah yang sangat kuat. Baik laki-lakinya, anak-anaknya, kemudian bapak-bapaknya, semuanya mereka ditanamkan akidah yang kuat. Dan mereka yang menarik Bapak sekalian, dan ini mungkin terjadi di dunia cuma satu tempat. Mereka itu bersatu dalam persoalan akidah. Kalau kita masjid-masjid mereka itu banyak, tetapi masjid-masjid yang ada di sana itu mereka bersatu dalam persoalan akidah. Tidak ada perbedaan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Kalau kita ini kan seringnya jigal-jigalan nanti Mbak. Wah kayak sholatnya nganggo bismillah dijarke Muhammadiyah kayak. Mungkin langsung ngoten. Jadi kita era dijarke, wah kayak kita Salafiyah. Dan itu kita akhirnya hanya soal-soal kecil, remeh-remeh itu jadi gede, kita hal-hal yang besar. Dan itu rata-rata terjadi di masjid-masjid kita kaum muslimin. Makanya saya itu kalau roadshow, alhamdulillah kalau saya itu roadshow hampir 300-400an kali mungkin sudah sekian puluh masyayikh yang pernah saya dampingi. Itu masjidnya ya beda-beda. Meski setiap masjid yang menyambut dengan baik itu adalah biasanya masjid-masjid yang rata-rata mereka
lapang dada untuk menerima perbedaan. Tapi di antara masjid tadi juga ada, Pak, kita langsung diselak itu juga ada ketika itu, Pak. Tapi ya kita santai aja, kayak gitu pasti pasti ada. Tapi inilah yang terjadi di masjid-masjid kita, kadang banyak perpecahan. Tapi di sana itu tidak ada perbedaan manhaj atau pedoman berislamnya mereka itu antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Mereka lebih mencari yang al-wasati, pertengahan. Jadi yang pemahaman yang lebih tidak menimbulkan konflik di antara kaum muslimin. Kadang di antara kita, di antara kaum muslimin dunia, itu ada yang mengatakan, oh orang-orang Gaza itu ketua Syiah, oh orang-orang Gaza itu ketua Salafi. Ini adalah pemahaman yang batil. Ini yang salah, perlu diluruskan. Mereka semua 100% yang berada di Gaza yang muslim, tetap di sana ada non muslim. Gaza itu ada sedikit non muslim. Makanya ada rumah sakit juga miliknya non muslim, itu dibom juga. Dan gerejanya juga dibom oleh Israel juga. Jadi musuh Israel itu banyak orang berislam itu, termasuk Islamnya, Kristennya sendiri juga menjadi musuhnya mereka. Nah, di sana itu tidak ada Syiah, ya. Di sana itu tidak ada Syiah. Semuanya Ahlus Sunnah seperti kita. Semuanya kitabnya adalah Al-Quran. Dan di sana itu meskipun ada pemahaman yang agak beda, tetapi mereka tidak menamakan dirinya, oh ini kelompok dari kelompok ini kelompok ini. Mereka tidak pernah membahas tentang persoalan itu. Tetapi mereka, bagus sekalian, yang ditanamkan dalam diri mereka adalah persoalan jihad fisabilillah. Dan persoalan jihad fisabilillah ini selalu ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa kaum muslimin yang berada di sana. Dengan cara bagaimana? Didekatkan masyarakatnya itu dengan kitabullah, didekatkan dengan Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Pak Bu, di Gaza itu setiap rumah itu diwajibkan ada satu penghafaza, ini adalah hafal Al-Quran. Gaza itu orangnya cerdas-cerdas, Pak. Tidak seperti kita. Saking kita ini enggak, kalau kita ini kan duwe gelar ngoten, Pak. Burine dikoi SPD, gimana ya? Atau SH, atau pakai gelar direnteng nek burine nih, Pak. Kenapa? Karena yang punya gelar jumlahnya masih sedikit. Di Gaza itu 90% lebih rata-rata pendidikannya S1, Pak. Sana itu S1, S2, S3 itu kayak kita dodol cao itu loh, Pak. Saking banyaknya kok yang berpendidikan di sana itu tidak pernah ditampilkan gelare, Pak. Gitu ya. Kenapa? Itu biasa, dianggap menu biasa. Makanya Gaza itu ditakutinya bukan karena fisik toh, tapi karena otaknya adalah rata-rata cerdas. والسبب الرابع والأخير ولعله أكثر الأسباب يكون مهما لدى الجميع ويخطئ الجميع في فهمه كذلك، وكثير من المسلمين يلومون المجاهدين على سبب الحرب على غزة، وهو طوفان الأقصى وما حدث في يوم 7 من أكتوبر، ولكن حقيقة الحال تختلف عن ذلك. في شهر أكتوبر من كل عام تكون هناك أعياد يهودية على مدار شهر أكتوبر، تنتهي في 18 و20 من شهر أكتوبر. هذه فترة أعياد يهودية. وقد جاء الخبر لإخوانكم المجاهدين في غزة أن أعداء الله اليهود يحشدون حول غزة، يحشدون الجيوش لمهاجمتها بعد انتهاء هذه الأعياد اليهودية. يريدون مهاجمة غزة ويحضرون لذلك، وأحضروا فرقا كاملة حول غزة لزيادة أعدادهم والهجوم بغتة على إخوانكم في غزة. وعندما وصل الخبر لإخوانكم المجاهدين قاموا بهذه العملية البطولية، عملية 7 من أكتوبر، عملية طوفان الأقصى، التي استطاع فيها المجاهدون بحمد الله عز وجل القضاء على كل هذه الفرقة التي تحيط في غزة وتجهز لاقتحامها وتدميرها. فما كان من هذا العالم الظالم المنافق أن يفعل تجاه ذلك، ولأن في هذه المرة الذي قتل هم اليهود، والدم الذي سال هو سال دم اليهود. نسوا 76 سنة من قتل الفلسطينيين وتشريدهم وتدميرهم، نسوا عشرات ومئات الآلاف من الشهداء من أبناء المسلمين وأبناء فلسطين وأبناء غزة
وتكلموا فقط عن هجوم الإرهابيين هؤلاء الذين قتلوا الإسرائيليين في أماكن تواجدهم، وجاءت أمريكا بطائراتها وعتادها وسلاحها ومعها كثير من دول أوروبا والحلفاء وكثير من منافقين أمة الإسلام، كلهم اجتمعوا للقضاء على هذه الطائفة القليلة المجاهدة التي حمت شعبها وأرضها من هذا التدمير وهذا التجويع وهذا الدمار. Kemudian Bapak sekalian, yang perlu kita pahami, ini beliau mengatakan ini yang terakhir, tapi nanti akan ditambah sendiri. Jadi banyak pemahaman salah yang dimiliki oleh kaum muslimin terhadap perang yang berada di Gaza. Banyak yang mengira perang Gaza ini terjadi adalah karena disebabkan ada Tufanul Aqsa atau badai Al-Aqsa yang pernah terjadi di tanggal 7 Oktober tahun 2023. Itu para mujahidin, para pejuang yang berada di Gaza menyerang wilayah, berhasil membobol tembok atau benteng yang dibangun Israel, terus masuk ke wilayah Israel dan menangkap beberapa tokohnya Israel dan kemudian dibawa ke dalam Gaza. Ada yang mengatakan ini sebab terjadinya perang yang berada di Gaza. Ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa Bu sekalian? Para pejuang Gaza itu juga punya intelijen, yang berada di sekitar wilayahnya Israel. Itu juga punya. Dan kabar yang didapatkan oleh para petinggi-petinggi pejuang ini, mereka mendapatkan Israel ketika itu punya hari raya, Pak. Hari raya Israel itu jatuh di bulan Oktober dan akan berakhir dari tanggal 1 sampai sekitar tanggal 18 Oktober. Dan mereka, Pak, di tanggal itu sebenarnya sudah menyiapkan militer dengan kalkulasi yang sangat besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan menghancurkan Gaza setelah hari raya mereka. Ini yang perlu dipahami. Dan ini tidak dibaca oleh masyarakat, tapi para pejuang sudah tahu tentang informasi ini. Makanya agar ini tidak terjadi, makanya kaum muslimin itu yang mendahului menyerang wilayahnya Israel. Biar ini menjadi tekanan yang lebih kepada Israel atas apa yang sudah mereka rencanakan. Dan ini termasuk bagian dari kitab mereka, Pak. Dalam kitab Talmud mereka itu juga dinyatakan perang akhir zaman itu seperti ini, rencana seperti ini, setelah hari raya seperti ini. Ini direncanakan oleh mereka. Dan ini dibaca baik oleh para pejuang yang berada di Gaza. Kemudian Bapak sekalian, banyak kaum muslimin kemudian mengira, wah, ini andaikan tidak terjadi badai Al-Aqsa, tidak terjadi penyerangan kaum muslimin terhadap wilayah Israel, mungkin perang dahsyat di Gaza itu tidak pernah terjadi dan tidak banyak memakan korban kaum muslimin. Ini juga salah, Pak. Kenapa? Perang di Gaza itu sudah berlangsung 76 tahun yang lalu. Sudah ada ratusan ribu para syuhada yang sudah meninggal. Ini tidak pernah diketahui oleh kita, dan ketika itu diberitakan di media-media massa dan lain sebagainya, kita hanya melihat, kita hanya menyaksikan dan tidak pernah paling cuma memprotes atau sekedar menyampaikan bela-sungkawa kepada para korban, tetapi mereka hardikannya, serangannya kepada Israel itu cuma sebatas menyampaikan protes, tetapi tidak ada gerakan untuk melakukan perlawanan. Nah, ini yang sering terjadi di media. Dan ketika Tufanul Aqsa ini terjadi, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Yang dilakukan oleh Israel dan orang-orang yang berada di belakangnya, mereka mengatakan mereka adalah para teroris, seperti itu, Pak. Jadi para pejuang ini dituduh para teroris. Akhirnya karena dukungannya teroris, akhirnya Israel langsung mengajak Amerika, negara-negara Eropa untuk menyerang wilayahnya kaum muslimin dengan senjata berat yang mereka miliki. Gitu ya. Ini sudah ada tadi. Niko jamnya cocok betul nih, oh, kacak 5 menit. Oh, Niko, oke. وختاما أختم حديثي معكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. أيها المسلمون،
في هذا الوقت الذي نجلس فيه يحتفل فيه الناس ببدء العام الجديد وبرأس السنة وبغيره من هذه الأعياد، تذكروا أن هناك إخوان لكم على أرض غزة يستقبلون هذه السنة بالقنابل والصواريخ والمتفجرات. تذكروا حينما نجلس بين أبنائنا وبين أطفالنا وعائلاتنا، تذكروا أن إخوانا لنا فقدوا عائلاتهم وأبنائهم شهداء. تذكروا حينما نجلس دافئين مستدفئين في بيوتنا، هناك إخوانا لنا يموتون من شدة البرد ومن شدة صعوبة الحياة. تذكروا حينما نجلس على موائدنا وطعامنا، هناك إخوانا لنا لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ما يشربون. وكما قال الإمام الشافعي: إن أردت أن تعرف أين الحق فانظر إلى أين تتجه سهام الباطل. وهذا هو حال إخواننا في غزة. ولكن اعلموا جميعا أنهم مستمرون في جهادهم وفي رباطهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. أسأل الله العلي العظيم أن تكونوا ممن ينصرون إخوانهم ولا يخذلونهم. أقول ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir Bapak sekalian, pernah ada sebuah dalil mengungkapkan bahwasanya barang siapa yang tidak pernah peduli dengan kondisinya kaum muslimin, maka mereka bukan bagian dari kaum muslim itu sendiri. Kayak kita itu punya tetangga, mereka sakit kita dan nengok, berarti kita menganggap mereka itu bukan tetangganya. Itu ini kalimat yang sederhana. Perlu dipahami, bumi Gaza itu bukan mereka orang Gaza, mereka adalah saudara kita seiman, seakidah, dan mereka juga kaum muslimin seperti kita. Makanya Bapak sekalian, nanti kalau Bapak Ibu itu makan kumpul bersama anak-anak, piknik dan sebagainya, bayangkan saudara kita di Gaza itu mereka kadang kumpul sudah tidak lengkap bersama keluarganya, kadang cuma tinggal satu anak toh, kadang bapak ibunya sudah syahid semuanya dan lain sebagainya. Dan bayangkan Bapak sekalian, ketika kita berada di rumah-rumah kita nanti kumpul bersama keluarga saudara kita di Gaza, itu sudah banyak yang tidak punya rumah lagi, Pak. Mereka tinggal di tenda-tenda, ketika berada di tenda-tenda pengungsian. Bayangkan juga ketika kita bisa menikmati hidup luar biasa seperti ini, hari ini Pak, hari ini Gaza itu musim dingin. Bayangkan bagaimana dinginnya mereka. Pak, saya tadi pas kita ngobrol itu pernah ngomong, jadi dinginnya sana itu Pak, air seperti ini kalau dibiarkan, air ini ditaruh gelas, air putih, air sumur biasa itu loh, itu kayak ada asapnya itu loh. Kenapa? Jenengan ngetok ke es batu dari kulkas, paham ya? Itu lihat itu kayak keluar asap, ya Pak. Itu kenapa? Karena saking dinginnya. Di Gaza semua air seperti itu Pak. Makanya di Gaza itu kalau wudhu sholat itu kadang duhur dipakai sampai isya. Kenapa? Tidak ada yang berani megang air, saking saking dinginnya luar biasa. Dan tidak ada yang berani mandi dengan air yang seperti ini langsung dari kamar mandi. Kenapa? Dinginnya luar biasa. Air yang ada di sana itu harus dihangatkan terlebih dahulu baru bisa dipakai. Maka bayangkan bagaimana dinginnya saudara kita yang berada di sana. Pas kita makan Pak, kadang di rumah itu banyak makanan dan kadang tidak dimakan. Bayangkan saudara kita di Gaza hari ini, mereka kesulitan mendapatkan makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Saya itu pernah cerita kemarin, itu cerita apa? Beli tomat 3 biji Pak, itu sejak 3-4 bulan yang lalu sampai hari ini baru membeli beberapa hari yang lalu, karena tidak ada buah-buahan dan sayuran Pak. 3 biji tadi harganya 150.000 kalau dirupiahkan, Beliau pernah cerita juga sabun batangan itu Bu, kayak Gift Novo itu kemarin pas mampir Alfamart atau Indomaret pas di jalan itu di sana kita 3.000, di sana harganya bisa sampai 400 sampai 500.000. Itu kalau ada barangnya. Ternyata tidak ada barangnya. Makanya hari ini Bapak sekalian, ketika melihat kondisi seperti itu, pahami kalimat sederhana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketika ada kondisi kaum muslim yang terdolimi, maka lihatlah kemana